Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, tidak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas perkuliahan kita seperti biasa. Salawat yang kedua kalinya tidak lupa kita sajikan kepada baginda kita Nabiuna wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Terhormat kepada Ibu dosen Asmara Marni MAG yang saya banggakan, saya kawan-kawan seperjuangan yang dimanapun berada. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu hubungan konsep dasar pembelajaran akidah akhlak dengan tujuan standar kompetensi sangatlah erat. Pembelajaran akidah bertujuan untuk membentuk karakter dan moral siswa berdasarkan ajaran agama, sedangkan standar kompetensi yang diarahkan pencapaian keterampilan dan pengetahuan yang diharapkan. Ada beberapa aspek tentang hubungan konsep dasar pembelajaran akidah akhlak, yaitu 1. Pengembangan karakter, 2. penanaman nilai-nilai spiritual, 3. integrasi. Dengan demikian, pembelajaran akidah akhlak berkontribusi dalam mencapai standar kompetensi yang diharapkan, pengembangan holistik siswa. Materi yang kedua yaitu silabus TP-ATP. Apa yang dimaksud dengan silabus TP-ATP? TP tahapan pembelajaran, ATP alokasi waktu pembelajaran, dan kurikulum adalah komponen penting dalam sistem pendidikan yang saling terkait. 1. Kurikulum adalah rencana dan sistem pendidikan yang mencakup tujuan, materi, metode, dan penilaian yang harus dicapai dalam proses belajar mengajar di suatu lembaga pendidikan. Kurikulum menjadi pedoman bagi pengembangan pendidikan di tingkat nasional atau daerah. 2. Silabus adalah dokumen yang lebih spesifik daripada kurikulum. Silabus menjelaskan tentang tujuan pembelajaran, materi yang diajarkan, metode pengajaran, serta penilaian untuk satu mata pembelajaran atau program tertentu. Silabus berfungsi sebagai pantauan bagi guru dalam merencanakan pembelajaran. Dan yang ketiga, hubungan antara kurikulum sama dengan silabus. 1. Kurikulum menjadi dasar dari semua proses pembelajaran. 2. Silabus mengambil kurikulum untuk menilai apa yang diajarkan dan bagaimana cara mengajarkannya. 1. Model adalah kerangka kerja atau pemahaman yang lebih luas dari proses pembelajaran. Model menggambarkan bagaimana suatu proses pembelajaran dapat diatur dan dilaksanakan. Contohnya termasuk model berbasis proyek dan model pembelajaran konstruktivis. 2. Metode adalah cara atau teknik spesifik yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran. Metode lebih terpaku pada langkah-langkah praktis yang diambil untuk mengajarkan materi. Contohnya adalah metode ceramah,
metode diskusi, kelompok, atau permainan peran. 3. Hubungan antara model dengan metode. 3. Hubungan antara model dengan metode. 1. Keterkaitan. Model memberikan konteks dan struktur bagi metode yang akan digunakan. Dalam satu model pembelajaran dapat diterapkan berbagai metode sesuai dengan tujuan dan karakteristik siswa. 2. Implementasi. Model menentukan filosofi dan pendekatan, namun sementara metode adalah implementasi praktis model tersebut. 3. Fleksibilitas. Dalam satu model, pengajar dapat menggunakan berbagai metode untuk mencapai tujuan pembelajaran yang digunakan, sehingga menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dan dengan demikian, metode saling melengkapi dan menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. 4. Perbedaan sumber dan media dan bagaimana hubungan antara keduanya. 1. Sumber mengacu pada asal informasi atau materi yang digunakan dalam pembelajaran. Sumber bisa berupa buku teks, artikel, website, penelitian, dan narasumber, misalnya guru, ahli, dan praktis. Sumber berfungsi untuk menjadikan konten ide atau referensi yang diperlukan dalam proses belajar. 2. Media adalah alat untuk sarana yang digunakan untuk menyampaikan atau mengomunikasi informasi dan sumber dan kepada siswa. Media bisa berupa buku, video, presentasi, poster, alat peraga, media digital, misal seperti aplikasi, situs web, dan interaktif. 3. Hubungan antara sumber dan media. 1. Penyampaian informasi, dan 2. Kualitas pembelajaran. Baik, langsung saja materi terakhir. 5. Alat peraga. Yang dimaksud dengan alat peraga adalah pembelajaran adalah semua benda dan sarana yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran agar dapat memperjelas dan mempermudah peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Perbedaan media dan alat peraga terletak pada fungsinya dan bukan pada substansi suatu sumber. Belajar disebut alat peraga bila hanya berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran saja, dan sumber belajar disebut media bila berupa bagian interaksi dari seluruh proses atau kegiatan. Dan apa contoh alat peraga? Yaitu bila bendanya yang asli digunakan sebagai alat peraga, maka disebut alat peraga benda asli. Contohnya seperti roll plate, berbagai macam bentuk pahat, hidrolik, dan lainnya. Sementara itu alat peraga benda tiruan contohnya adalah gambar pahat, gambar macam bentuk benda kerja, dan sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf.